Bekom buka pulang singgah bapak insyaallah. Ma tahu ada tabok oleh-oleh pulang. Ambo pun pikir juga karena kamu ambo ceramah pulang tuh tetap bawa oleh-oleh. Ceramah saya ke Pekanbaru Pak, itu diisiannya naneh orang. Ceramah ambo kalaan panjang diisiannya bawang. Patang penceramah ambo ke PKDP Pak. Berarti yang tahun ini PKDP yang ada di Perantauan itu yang mengundang ambo nangka 6 kali gini Bapak. Tetap bertemu dengan toko ameh. Tiba siku sebut ketua tukang dulang ameh. Insyaallah. Nah cuma sayang sakete tampil lain tu nyisian oleh-oleh ciri khas Karajo pengurus. Tiba di PKDP ndak taluk di nyisian Bapak. Sebab setiap pengurus yang mengundang ambo adalah toko ameh. Ndak taluk di nyoro. Kok ke dia aco cincin gak cie tandua kemari ya. Ikut ndak ada. Cuma khawatirnya Bo, kalau pulang dari Jambi apa oleh-oleh nak bawa pulang? Sawit. Ya itu. Ya kami 3 orang Bu, mobil saya di depan ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada orang di Tanjung Alam singgah balanjo Kabiaro. Jamaah yang semangat menjawab salam, Allah doakan masuk surga. Nah 2 patun seriam 3 kok banyak panah. Burung banamu burung balam, tabang Malayo masuk padi. Ibu-ibu nanila menjawab salam, aku doakan lakinya babini selai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah istri-istri yang setia. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Surat apakah yang saya bacakan sebentar ini? Surat Al-Quran. Masya Allah. Jawab
jawaban yang luar biasa. Surat Al-Qur'an ana musurenya entahlah nanti yang surat Al-Qur'an. Yang terhormati dan kita muliakan orang tua kita, ketua beserta pengurus IKM Kabupaten Batanghari. Kenapa IKM kita dulukan? Secara organisasi kita di Sumatera Barat, kalian tahu yang paling tinggi IKM, Ikatan Keluarga Minangkabau. Turunlah ke bawahnya yang kita hormati Ketua BKPKDP Kabupaten Batanghari. Turun ke bawahnya Ketua PKDP. Nah, kecamatan termasuk hari ini Kecamatan Muarotan Besi. Kalau di bahasa Indonesia kan Muaratan Besi. Tidak seluruhnya bahasa Minang yang bisa diindonesiakan. Berapa kila biara dan sikate? Sekaligus ketua RT 08. Kemudian kita hormati Pak Camat mewakili Pak Kapolsek. Kemudian teristimewa orang Sumandoa Pak Lurah. Pak Lurah. Ya yang orang Minang berperantau mana jadi itu yang dia. Maaf ini Pak Lurah aja. Tidak kau basah kok di jalan bisa. Jangan curiga. Iya. Kemudian yang terhormati para unsur organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Termasuk saya mendengar tadi ada BKMT. Mana BKMT? Ada. Mana? Masya Allah. Orang sini atau orang Minang? Oh, campur sama jenama Ambon. Nah, kebetulan saya sekretaris BKMT Provinsi Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah sampai ke Jambi. Kemudian kita hormati para tokoh-tokoh adat. Kemudian para imam, khatib dan bilal. Sebelum saya lanjutkan, apakah yang hadir ini 90% ngerti bahasa Minang? Bapak Ibu ngerti ya Pak? Nanti kalau saya berpidato atau ceramah bahasa Minang yang tidak ngerti anggukan aja Pak ya? Iya, manggu orang manggu awak, galak orang galak lo awak, dan penting awak sama-sama galak. Tapi Pak Lurah ngerti ya Pak? Berarti di rumah bahasanya campur ya? Jambi separuh, Minang separuh. Kemudian yang saya muliakan, Datuan Nenek Mamak Nanggadang Basa Batua di Anjung Tinggi di Ambagadang. Sandian diko dalam kampung tampuak tangkai di nagari. Nambah umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan. Badahan cupak jorantang barantiang barih jobalabe babungu rimbun diadat babuah katonan bana. Ampe-ampe jadi selapan ditambah 2 mangko 10. Alun dilihat dan dimakan rasola tibo dalam tubuh. Takile ikan dalam air kan takile jalo tibo. Lah tentu jantan batinonya itulah nenek mama. Malah bo baco-baco petua Minang tu mak. Mama-mama ibu di rantau kok letakana aja Minangkabau. Kemudian ibu-ibu gundokan dua. Limpapeh rumah Nanggadang Semarang dalam kampung hiasan di nagari. Kaun duang-duang ke Madinah kapayong panji kasarugo. Ambang pura aluang bunian urang dan duduk di sukatan. Manolah nan dikatokan gundokan duang. Bajalan si ganjolalai. Padopai surit nalabia. Alu tataruang patatigo.
samui kepijak indah mati ulah lama di rantau nak tentu tuang. Nah, alu tataruang patati tigo, alun basike malilah tibo, alun galak senyumlah datang. Kalau iya ibu mengerti, mana dulu galak pada senyum? Mana yang dulu senyum daripada ketawa, Bu? Tak merhati seminang tadi. Iya. Berarti perempuan itu dulu senyum baru ketawa. Istilah orang Minang, Bu. Tahu indak jale indak bertemu baru satu kali itu. Enggak kenal, dia langsung ketawa. Atu orang Minang tuh kabau. Nah, orang Minang kabau itu senyum dulu. Apakah orang Minang kabau saja? Tidak. Asalkan perempuan senyum dulu baru ketawa. Kalau ketawa dulu baru senyum gimana begitu? Nah, itu contohnya. Ibu tidak kenal jambu lah galak-galak ibu, latang deh godok ibu. Itu belum ada. Kemudian yang teristimewa hari ini panitia Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini umur panjang, rezeki kita murah. Amin. Badan sehat. Amin. Anak bertambah. Nenek tidak usah ikut. Nenek juga mengaminkan, tidak usah ikut. Diam aja. Tapi hari ini nggak ada yang mustahil, Ustaz. Kemarin keluar dari WA, nenek-nenek umur 58 tahun hamil 4 bulan. Satu lagi keluar pula dalam grup, nenek umur 68 tahun hamil, Pak. Apakah itu heran? Apa itu luar biasa? Enggak, Bu, biasa. Yang berbahaya itu kakek-kakek hamil. Tapi kalau nenek-nenek hamil tidak luar biasa. Karena beliau yang hebatnya suaminya umur 48 tahun. Nah, berarti nenek-nenek yang mau melahirkan lagi, carilah bapak-bapak dan ibu-ibu, indak disangko rigo-rigo pipi sinanduang memakan padi, ndak kambo sangko sampai kasiko, rupanya ambo sampai di muara Tembesi. Itu sebentar bu cari pantunnya deh bu, nampak deh bu. Ternyata terima kasih panitia yang sudah menghubungi. Ditanya kepada panitia di mana dapat nomor tim saya, ternyata dapatnya di TikTok dan YouTube. Nah berarti bu kalau teragak jambu bisuak nyakit kalalok caliak sila TikTok bu. Tapi jangan salah nama. Wah itu nama. Ternyata ada foto saya di sana bu. Mana yang bagus aslinya daripada di foto? Aku mencime. Bu, orang kalau jauh-jauh ke tibo, anjuang-anjuang. Iku langsung tembak 2 kali. Mana rancak asli pada foto? Rancak foto. Menyasar lo menanyuan gitu. Lama tidak kerimo, laba buah sekat pinang mudo. Diambu baru kasiko, nana pak jibu kalai sehat saja. Salam dari orang Minang Kabau dari Padang. Mudah-mudahan semua jemaah masyarakat khusus Minangkabau yang berada di Jambi mudah-mudahan sehat semua. Amin. Salam dari kami yang berasal dari sana, termasuk keluarga kita, masyarakat kita dari Jawa dan yang lain-lain yang berada di Jambi. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Jam'atul Rahmah, pertemuan kita hari ini menjadi rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kalilawa di Pulau Rembang nak rusuh mati tadabir. Kok gawa minta ditimbang kedosuan pun nalabir. Kepada Allah saya minta ampun, kepada bapak dan ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena jauh ternyata Tembesi ini bu, 12 jam ke sini. Kemarin setelah tabligh akbar di Batu Sangkar jam 10 saya mulai ke sini,
sampai di Pertamina, entah di mana namanya saya tidak tahu. Numpang situ lalu di rumah bako. Tuh Pertamina. Cari penginapan, ternyata sekelilingnya sawit semua. Nah, numpang Pertamina, siap sholat subuh saya berangkat ke sini, ternyata ketemu sampai di sini. Alhamdulillah badan sehat walafiat beserta tim. Mohon maaf, besok pagi jam 4 subuh kami harus berangkat lagi pulang karena ada tabligh akbar besok di Bukit Tinggi dan di Agam. Mudah-mudahan kami pulang selamat, bapak dan ibu yang tinggal juga diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Saya terngiang-ngiang, ada bapak-bapak yang bertanya tadi, ini Darno Effendi ini orang Jawa atau orang Minang? Iya kan Pak? Yang biasa, yang namu-namu O kurang mau Pak? Orang Jawa. Iya. Termasuk orang Siko. Sayo itu apa tidak? Ambo. Ya. Sayo. Berajalan bocik sayo. Berarti Bapak Ibu, apabila anak kita lahir kata Rasulullah, berilah dia nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Jangan sembarang sih bagi nama anak kok. Kadang-kadang dipasingkik sih bagi nama anak kok. Anak lahir ayah dalam penjara, atau bapak singkik saja. Pinduk sambo pasabuan singkiknya. Pado nama itu siko itu barang sini. Jadi kan ibu sila cari kesingkatannya. Jangan. Kenapa? Karena nanti udu'un, engkau itu dipanggil di akhirat sesuai dengan namamu wa bi asma abaihim. Sambungannya adalah bapakmu. Berarti kalau nama awak itu diimbau bisu apa? Sampai keluar Pak. Mulai rami keluar tu dia sampai ke Labu Tuhan. Orang pun sampai ke Labu. Masya Allah. Ada TV di luar Pak? Lain tak? Payah Pak seri ambo. Biarlah Pak, sudah sajam di dalam ambo keluar ceramah leh. Biar deal. Dan maka berilah nama anak itu yang baik karena nama itu doa. Tempelkan nama anak kepada nama Allah, tempelkan nama anak kepada Nabi, tempelkan nama anak kepada istri Nabi, tempelkan nama anak itu kepada yang baik. Ternyata nama ambo Darno tidak ada dalam Al-Quran Bu. Asmaul Husna 99. Adakah Darno di sana? 25 Nabi dan Rasul mah adakah Darno? 47 orang ulama besar Sumatera Barat ada Darno? Tidak ada Bu. Ambo tidak ulama, ambo baru. Bapak Ibu, ternyata nama saya itu saya tanya sama bapak. Akit si ambo kapak ambo, Pak, aku sedang makan dulu. Badik Darno nama den Pak. Akit siapa ambo? Untung liban namuang. Itu Jawa nggak ngerti itu. Untung liban namuang. Sampai kini yang sembuh. Ternyata ambo carilah nama-nama orang yang pintar-pintar di Indonesia. Ternyata orang yang pintar di Indonesia yang pernah menjabat jadi presiden ujung namanya O. Soekarno, Soeharto, Tri Sutrisno, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo, penceramah. Ibu yang kami hormati, berarti nama Boko keturunan orang yang hebat-hebat. Cuma orang nanti Boko tidak hebat gitu. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya sebetulnya Ustadz aslinya di mana? Mudah-mudahan ada di sana ambo siko. Asli nama ambo Darno Effendi. Jorongnya ambo lahir dulu di Jorong Awur, Nagari Barula, Kabupaten Tanah Datar. Ada orang Tanah Datar sini Bu yang hadir. Alhamdulillah. Mak di mama tinggal mak siko. Malah lo kalau siko di mama tinggal. Etek kali masih ada Pak? Etek lagi masih ada.
Lai, bekom buka pulang singgah bapak insyaallah. Ma tahu ada tambok oleh-oleh pulang. Ambo pun pikir juga karena kamu ambo ceramah pulang tuh tetap bawa oleh-oleh. Ceramah saya ke Pekanbaru pak, itu diisiannya naneh dorang. Ceramah ambo kalaan panjang diisiannya bawang. Patang penceramah ambo ke PKDP pak. Berarti yang tahun ini PKDP yang ada di perantauan itu yang mengundang ambo nang kanam kali gini bapak. Tetap bertemu dengan toko ameh. Tiba siku sebut ketua tukang dulang ameh. Nah cuma sayang sakete tampil lain tu nyisian oleh-oleh ciri khas Karajo pengurus. Tiba di PKDP ndak taluk di nyisian bapak. Sebab setiap pengurus yang mengundang ambo adalah toke ameh. Ndak taluk di nyorong. Kok ke dia aco cincin gak cie kan dua kemari ya. Ikut ndak ada. Cuma khawatirnya ambo kalau pulang dari Jambi apa oleh-oleh nak bawa pulang? Sawit. Ya itu. Ya, kami 3 orang bu, mobil saya di depan ya. Nah, kinari bukan kinari saja, si kaji tumbuh DT pematang. Kamari bukan kamari saja, gadang kasih nambah jalan. Samulo kaki kadilangkakan, etan dari kampung Sawala, Banamo jorong batu belantai, nagari Canduang Kotolawe, Kabupaten Agam. Menuju kampung nan elok nangko, kampung nan endah sekuliliang, maka sampailah ambo kasiko. Berarti ambo tinggal di Canduang pak, Kabupaten Agam. Ustaz dulu di mana sekolah? 7 tahun di pondok pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lanjut perguruan tinggi, dapatlah gelar abal-abal di belakang itu. Nah, Ustaz, istri Ustaz berapa orang? Anak berapa orang? Tinggalnya di mana? Tinggal ambo di Canduang. Alhamdulillah pak, alhamdulillah kadarullah. Istri saya 3, anaknya. Ibu, istri saya 3, anaknya. Bukan istri ambo nanti go bu. La ilaha illallah. Ibu kalau ngecek bini 3 tu sakit wanati ibu bentuknya. Ya, istri saya 3 anaknya. Asli orang Agam. Baik, pada ibu di tempat lain saya ceramah tidak lama-lama. Tergantung air minum yang dikasih. Ya, kalau air putih 10 menit pak. Kalau merah warnanya dan hitam itu 15 menit. Kalau ada ruwoknya kate tinggi lo galehnya itu 35. Cuma nampak kini baru cek nomor ruwok. Berarti cuma 35 menit. Kalau ingin lama pak, tambah 6 putih cek. Sudah tu tambah hitam. Kalau di tempat lain pak tu ada piring itu bukan lepek songgeng isinya, tapi kue bolu atau kue baking. Ambo ndak minta-minta ni lah tandih dia pak, hanya ke tangan le. Pada ibu yang kami hormati, ngerti bahasa Minang kan bu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih titipkan rasa iman, masih Allah berikan kita kesehatan, masih Allah berikan kita kesempatan, masih Allah berikan kita nikmat untuk hadir hari ini. Bu, menanggung ke bolu. Berapa tadi bu? 10 menit. Itulah 20 tambah 35. Kalau ikut sampai jam 10, setengah 11, jam 11 diambil dah. Baik pada ibu yang kami hormati. Nah, maka Allah berikan kita nikmat. Terlahir manusia ke atas dunia tak pernah membawa apa-apa, betul? Laki-laki tak pernah lahir bawa baju. Sekarang sudah pakai baju.
Perempuan tak pernah lahir bawa celana, sekarang ibu pakai celana. Jawab aja bu. Saya cuma nanya. Nah, dulu lahir manusia tak pakai mobil, sekarang sudah ada yang punya mobil. Dulu lahir tak bawa handphone, sekarang sudah punya handphone. Dulu lahir tak bawa suami, sekarang sudah punya suami. Yang tak usah jawab. Dulu tak bawa istri, sekarang sudah 2-3 istrinya. Bapak dan Ibu, artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Masya Allah. Itu surat apa itu? Nah, yang surat Al-Quran itu jauh. Surat Ar-Rahman. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa bahasa Indonesianya? Nikmat yang mana lagi yang kedustai, kata Allah? Apa bahasa Minangnya? Alaina nindak denagian kain kau kecil Allah. Lahir dulu ndak berbaju, kinilah banyak baju. Dulu lahir ndak berumah, kinilah berumah. Dulu lahir ndak bawa piti, kinilah banyak piti. Lagi PKDP itu luar biasa, Persatuan Keluarga Daerah Pariaman, luar biasa. Ambo kemapai ceramah pu adu orang Piaman di sini. Hebatnya, sehingga keluar 8 tuntuk orang Piaman malam kini. Iya, cendol dulu ya. Nah, ada orang cendol. Di sana ada orang Piaman. Atuh. Indo ayam di tengah laman. Kaki takabe di ujung tali. Tali dicetok sampai lape. Tali lape, badanlah lame. Sungguh hebat orang Padang Pariaman. Kama marantau kamari jadi. Duduk di simpang manggale sate, duduk di toko manggale ame. Rasa kian apa? Kadang-kadang nampak deh sate Piaman, toko ame kok cuma itu loh ya. Tibur sate bagi merek Piaman, tibur toko ame tak ada Piaman merek itu. Bahasa sejarah Pak. Abeko lah kita kaji. Nah, kenapa PKDP just tak baca? Kebetulan panitianya KDP dan tidak mengurangi rasa hormat ambo kepada dan sanak kita yang lain. Ada dari pesisir Bu? Ada. Dari tanah datar? Ada. Dari mana lagi Bu? Dari Agam? Ada. Dari Muko adalah? Dari belakang-belakang? Lengkap semua datang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kenapa? Datang dari Minangkabau menuju Jambi. Dulu kabarnya sebelum kita ke sini Bu, Irimbo Gadang ya Bu, berakhir 4 nyawa dulu. Kini penuh dengan sawit, luar biasa. Maka berhasillah kita hari ini hidup di rantau, cuma tetap pulang kampung. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan pernah lelah bersyukur kepada Allah, karena Allah tak pernah lelah mengasihi kita nikmat. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah, karena Allah tak pernah berhenti memberi kita nikmat. Coba Pak, samini saja Allah tahan nikmat dari awak bagi kira. Bukan mati. Contoh Bu, ibu japak sedang kuok di parak sawit, nikmat berhenti. Itu mengapa dalam parak sawit itu? Untuk kuok jelek. Samini jadi anak masuk dalam mencong. Tak siap-siap nak masuk tu. Nah, langau. Artinya bah, jangankan yang besar, yang kecil aja diambil oleh Allah lah kualat Pak. Makanya sering Allah mengatakan, perbanyak bersyukur kepadaku, kata Allah. Kenapa? Di inok, di manuang-manuang, diagak, dikiro-kiro, dipikir-pikir dalam hati. Pandang jauh palayangkan, pandang dekik betukikan. Talayang pandangan jauh, tetukiak pandang dekik. Coba perhatikan diri awak Pak. Baralah banyak Allah magi kita nikmat. Ya nak Bu? Bu. Bibi ibu kok boleh model 50 sesado tu bah model. Tu Bu 50. Model. Kerinyut. Nah, tapi lagi di Allah limau soleh. Kita harus ikhlas, sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah.
Awak kan jauh, awak kan sekali ke Sopok. Boleh buat tanya. Ibu semenjak Allahumma apa diam dulu Pak. Diam Pak dulu bekon untuk apa? Bekon dulu. Apa nan di luar diam sontak Pak. Wak tanya ke ibu koyo bana-bana ikhlas bini apa ko tidak. Bu. Semenjak Allah bagi ibu nikmat sampai hari kini, lai ikhlas ibu menerima anak dia Allah. Apa dia maju? Bu, lai ikhlas ibu. Lai sabar ibu menerima. Kita kunci jawaban ibu. Oke, pertanyaan sini. Ibu pernah mencelik laki orang? Ibu bandiam je laki ibu, mana rancak laki ibu pada laki orang? Rancak laki awak dia setia. Ibu diam. Pak, semenjak Allah bagi nikmat kepada apa, lai ikhlas Pak nerima sampai kini. Ya Allah. Apa pernah duduk di simpang? Lai pernah Pak mencelik bini orang? Lihat orang putih nampak Pak? Diam ni Bu. Lai Bu, lai Pak. Lai Pak celik bini orang putih, Pak celik bini Pak kalik baras sotia Pak. Apa nak lai Pak? Ndak, ambo ndak madu-adu kok kau cakap ibu sepulang ambo cakap. Ambo cuma membuktikan. Kenapa? Aku nak gajinya. Allah itu tak pernah salah memberikan nikmat kepada hambanya. Bu, jangan hayal ibu. Di dapat deden Amitabh Bachchan. Atau mimpi ibu. Ibu itu di Jambi kada pelo Amitabh Bachchan sahrulkan. Tapi lai mage sahrulkan saat laki dan batu lubang juang gadang manjuang. Kenal aja. Nah, ibu dicalik laki orang kuning, calik laki ibu hitam lai kelas ibu nerima. Tadi lai gini enggak berapa macam. Bu, kalau menurut ambo, kami yang hitam-hitam kau bersyukurlah ibu menerima. Cuba nunjuk ibu. Lah pernah ibu mencium Hajar Aswad menadir situ. Hajar Aswad awarna hitam, Ka'bah awarna hitam. Lah pernah ibu menadir aduh orang belakang. Oh, kok bagian bawah katanya. Bu, ibu pernah seluruhnya pergi ke Makkah? Belum. Berarti belum seluruhnya pernah mencium Hajar Aswad? Belum. Maka bersyukurlah ibu kepada Allah. Pulang pengajian, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku suami hitam ya Allah. Aku sampai sekarang belum pernah mencium Ka'bah ya Allah. Aku belum pernah mencium Hajar Aswad ya Allah. Walaupun aku belum sampai ke tanah suci ya Allah, tapi Engkau berikan aku Ka'bah yang kedua di rumah tangga aku. Lalu kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak, maka ciumlah Ka'bah itu. Sebelum sampai ke tanah suci, ciumlah yang biru. Sampai bekor di rumah cari selaki ibu. Ya Allah, makasih ya Allah, Ka'bah dan pulang. Pak, kalau ada perubahan bini apa, bekor teleponan boleh Pak. Ibu yang kami hormati, apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah salah Pak. Belum tentu kita laki-laki diberikan istri seperti ini. Lihat istri orang lain adalah lebih baik. Belum tentu yang baik itu baik untuk kita. Betul tak Bu? Pak, walaupun buruk-buruk apa Pak? Untung lihat dong buruk aku. Kau tak ada bini Pak dong. Iya kan Bu? Makanya syukuri apa yang lengkap ibu-ibu semua. Menyanyi pandai galak, pandai menyanyi pandai lah. Mengaji luar biasa. Koriwat tadi dari Medan ya? Ya dari Medan.
Dari mana Ustaz? Ustaz yang kuri tadi dari mana? Hah? Oh, orang sini. Masya Allah. Lah bini Pak. Ibu yang kami hormati. Baik. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai mensurat apa itu Maulid Nabi, kita hadirkan rohaniah kita kepada Rasulullah. Kita hadirkan, mudah-mudahan beliau hadir dengan kita. Amin. Mudah-mudahan Rasulullah tersenyum melihat kita. Amin. Sallallahu Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbicara masalah Maulid. Apa sih yang kami ingat? Kau tambah viral lembu untuk itu? Oh, Allah segar, larutkan kaki tiga. Masya Allah. Tangguhan saya dari panitia, kue bolu. Baik, Bismillah. Bapak Ibu, hari ini kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Ustaz, Rasulullah Nabi Muhammad itu kan sudah meninggal. Ngapain kita lagi peringatan Maulid Nabi? Kan ada juga orang bertanya, Pak. Sejarah kalau tak dibaca maka sejarah akan hilang. Seketika kita tidak membaca sejarah, tak membaca keturunan, tak membaca nasab, maka rasa cinta kita akan hilang kepada keturunan kita. Betul? Kita kalau tak tahu mana nasab kita, Bu, siapa kakek kita, siapa nenek kita, ketemu di jalan, kita lengah aja. Tapi kalau kita tahu keturunan kita, nasab kita, maka kita akan cinta. Saya jawab dulu, bentar. Apa hubungannya pertanyaan saya dengan Maulid Nabi? Nanti akan terjawab. Buat Bapak dulu, Pak, maaf Pak Lurah. Pak Lurah ngerti kan bahasa saya? Kalau enggak anggukkan saja Pak Lurah. Ketawa orang Minang, Bapak ketawa juga. Nanti ditanya sendiri, ini ngerti Bang? Enggak, tuan manggalan, orang galak, dia galak loh. Iya Bu Lurah, aman. Ibu, Pak, maaf, Bapak tanya mengaji kok Pak. Kenapa saya sering bertanya? Karena jangan biarkan saya ceramah sendiri. Jangan biarkan saya ngomong sendiri Pak. Karena yang ngomong sendiri adalah orang La ilaha illallah. La rata-rati ide ini. Bahasa Jawa tu atau Jambi tu kecilnya orang gilo. Supaya tak terjadi saya tanya sama Bapak. Ibu diam ya. Diam. Sekali ku ambu bahasa ceramah ambu bercampur rupa. Besok hari Jumat besok saya ke Bogor. Nah, itu tuh lebih bahasa Indonesia lo baru. Cami yang boleh kapan deh lo bahasa Indonesia. Berapa kila biara dari Sika lo baca sini. Ibu, Pak, liduk je Pak Waman. Pak, you jauh lah Pak. Membana bos sekali kau. Apa dulu sebelum nikah dengan istri pertama? Diam. Baamang kau cinta Pak kabini Pak tu. Oh pun berjodoh sebelumnya. Ini panik katanya. Apa yang di luar itulah ketika ke kiri kanan. Bu, dia Pak tidak terjawab karena Pak dijodohkan. Ibu sebelum nikah dengan suami, kenapa ibu cinta kepada dia?
Alasanmu satu. Abi Lambo yang jawab sendiri, Pak. Saya kenapa saya cinta kepada istri saya sebelum nikah? Karena saya tahu namanya. Oh, jadi yang sebut ini iya juga. Satu. Yang kedua, saya tahu akhlak dan perangai calon istri saya. Ibu tahu nggak perangai bapak dulu sebelum nikah? Tahu. Elok tuh bro. Elok lah nikah. Kita buka sih. Nah, dulu sebelum nikah kita tahu namanya, betul? Kita tahu akhlaknya, betul? Kita tahu pekerjaannya, sampai kita tahu bagaimana kehidupan sehari-hari. Karena lama-lama memandang, karena lama-lama kenal, timbullah bintik-bintik cinta. I love you, I love you, I love you. Iya kan, Bu? Kenapa ibu cinta kepada dia? Karena ibu kenal, karena ibu tahu. Pertanyaan saya, mungkinkah bapak ibu langsung cinta kepada saya? Tak mungkin, karena ibu tak tahu siapa saya. Begitulah kita kepada Nabi. Kalau kita tak kenal siapa Nabi Muhammad, di mana dia lahir, siapa ayahnya, bagaimana akhlaknya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita tak akan cinta kepada Nabi, Pak. Kalau kita tak kenal dengan Nabi, siapa itu Muhammad, maka kita tak akan pernah meneteskan air mata seketika berselawat kepada beliau. Tetapi seketika kita tahu, kita kenal siapa itu Muhammad, bagaimana proses lahirnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana cinta dia kepada kita, seketika kita berselawat, disitulah kita bisa meneteskan air. Itulah gunanya kita memperingati Maulid, nah, membaca sejarah Nabi. Satu. Kedua, untuk apa kita peringatan Maulid Nabi, Ustaz? Inilah ajang silaturahmi. Bu, dari Padang ke Siko, dari Agam bisa bersilaturahmi dengan ketua IKM, ketua PKDP, dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Kalau tak ada Maulid Nabi, kira-kira sampai tak saya ke sini? Bisa, kayaknya bisa, tapi belum pasti. Kalau tak ada Maulid Nabi hari ini, hadirkah kita seperti ini? Takkan nalo di Ambo, Pak. Aku bahasa Minang keluar yo. Iku di mana dalilnya, Pak? Mambok kue-kue ku ibu di mana dalilnya? Aku ngaji dalil, Pak. Ada dalilnya. Beko jauh bid'ah lo karena jiwa. Kok beko ya? Bawa kue, bawa air. Dari mana ibu dapat dalil? Kenapa ibu banyak ada bawa nasi? Berarti setelah ini kita itu jam berapa nasinya dibungkus dulu? Malah saya tanyakan nanti takutnya basi. Nah, kalau terlalu lama ngajinya basi, daripada basi di luar, lebih baik basi. Aman kan ya? Pak, ini saya sampaikan satu. Kenapa di Padang Pariaman orang bikin Maulid Nabi itu, kalau di Padang Pariaman ambo ceramah, Bu, setinggi tagak jambanya, iya kan, Pak? Iya, Pak Ketua? Banyak ambo pun heran, Pak, acara rumah makan piring sebanyak kau ini. Kecil orang bukan piring, dimakan sak isinya. Pailah ambo patang kamu tebo BKDP deh, ikannya, Bu, panjang ikan tuh, dipotongnya, diaginya lah kapalo kambo. Tiba nanti agiang ni makan ni ketua. Nanti kapalonya diagiang ke kambo. Nyambo, iku bukan ambo yang kemakan kepala ikan, kepala ambo dimakan itu. You kadang bana, Pak. Bawa lamang. Kenapa? Ada dalilnya. Kenapa? Seketika dulu Muhammad lahir, kakek beliau Abdul Muttalib bahagia, Pak. Maka beliau undanglah masyarakat Jazirah Arabiah tu, dia bantai unta, dia bantai biri-biri, dia bantai domba, sekian banyak. Dia undanglah seluruh masyarakat seketika itu mengadakan syukuran. Apa itu? Karena Muhammad telah lahir. Ini, Pak, diadakan acara Maulid Nabi harus ada makan. Ini kan ada 3, Maulid, Maulud, Mulut.
Maulid memperingati hari kelahiran, maulud memperingati orang yang dilahirkan, mulut apa menyungkahi menandahi nana berdoa ancelit lah nanambo ndak diagian dia pak lalu desa doi tapi biarlah innallaha ma'as-sabirin. Mudah-mudahan bungkui jula pulang ya Allah permudahan jauh. Baik, hari ini pas jam 10 kita akan kupas mulai dari Nabi dalam kandungan, mulai dari Aminah hamil menikah sampai nanti Rasulullah menjadi suri tahu padan. Cuma yo gak lama le ndak apa ndak bahar sajam jadi. Dah sebelum saya uraikan pantangan nambo ceramah ko duo Pak Ibu tolong jago nan duo ko. Kalau nampak dembo nan duo ko ambo langsung sudah ndak tahu mana ambo kok kaberang panitia beranglah penting pantangan itu jangan dilanggar. Pertama, kuo jamaah labia 2 kali. Cak jale-jale waktu tuan. Karena kuo pertama tu kuo takkan tua. Kuo nang kedua kuo itak. Kalau nang ketiga mbok turun. Yang kedua, angguk jamaah lebih dari 2 kali. Tu mengambo kemari kalau kemari ke ibu nang ngaji. Nah, tolong Bu ya. Masalahnya lah nampak dan bawa 2 orang sontak Pak. La ilaha illallah. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu tabaraka wa ta'ala ibraza haqiqatihim Muhammadiyah, dan tak kala Allah berkeinginan untuk meletakkan Nur Muhammad itu di muka bumi. Nur siapa Bu? Nur Muhammad. Berkeinginan Allah untuk meletakkannya ke bumi. Di mana dia? Wa izharuhu jisman wa ruhan bi suratihi wa makna. Maka Allah carikanlah tempat meletakkan nur itu di tempat yang baik. Di mana dia? Naqalahu ila maqarrihi wa mumarrihi min sadafati Aminata Zuriyah. Maka ditempatkanlah nur itu di dalam rahim yang bernama Aminah. Siapa nama itu? Aminah, bukan Tek Minah. Kalau Tek Minah tu di Minangkabau. Aminah. Aminah orang baik? Baik. Aminah orang yang dipercaya? Dipercaya. Bu, Bapak, karena nur yang akan diletakkan di dalam rahim, karena nur yang akan diterjunkan ke atas dunia, maka tempatnya harus dicari yang baik. Baik. Berarti Aminah itu bukan manusia sembarangan. Beda dengan Tek Minah yang sebelahnya. Nah, ini ceritanya Merdeka Pak. Ini cerita Merdeka. Bu, Eko ada namanya satu orang laki-laki, lama buka ya. Aku wajib diminum bentuknya. Namanya Abdul Muttalib. Aku wak mulu baca sejarah, wak kancang saja kajian panjang. Abdul Muttalib siapa pe? Bobo umroh gratis. Besok pagi mulai jalan kaki dari Jambi. Abdul Muttalib punya anak 16 orang Pak. Berapa orang? 16. 9 perempuan, 7 laki-laki. 7 tambah 9 16 orang. Kemudian ada satu orang laki-laki namanya Wahab. Wahab punya anak 3 orang Pak. Perempuan ketiga. Abdul Muttalib punya anak 16 orang, termasuk di sana Abu Lahab. Kenapa Abdullah yang diambil Pak? Kenapa yang tak yang lain-lain? Membuktikan bahwa asal muasal secara syariat, secara zahiriah, Muhammad berasal dari ayahnya bernama Abdullah. Kenapa Abdullah? Bangun kau ndak Abu Lahab? Untung ndak Abu Lahab Pak. Walau Lahab lah menjadi abu-abu sedoi. Nah, keluar namanya Abdul. Apa arti Abdullah?
hamba orang baik apa tidak? Baik. Aminah, ada 3 orang kakak beradik. Kenapa Aminah? Karena Aminah adalah orang dipercaya, akhlaknya pun baik. Dinikahkanlah Abdullah dengan Ami, lahirlah salah syariatnya yang berupa zohir. Wa ismu jismun wa ruhan bi suratihi. Maka dizohirkanlah nur itu menjadi tubuh, bernama Muhammad. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada nur, ada yang zohir. Maka unsur kita ada 2, ada rohani, ada jasmani. Rohani itulah asalnya dari nur Muhammad. Konan jasmani asawa dari ayah, berarti asal manusia dari ambo tak dari tanah, enggak, ambo dari saripati tanah, ibu dari tanah, enggak. Yang dari tanah itu cuma Nabi Adam, Bu. Nabi Adam, ambo dapat ilmu itu Nabi Adam itu diciptakan dengan tanah yang 7. Betul, Bu? Nah, tanah yang 7. Ada tanah Makkah, ada tanah Madinah, ada tanah yang lain-lain. Warnanya pun 7. Yang warnanya udah hadir hari ini, Pak. Asli lah. Ada yang putih ya, ada yang kelabu, ada yang hitam tangguh, ada yang hijau-hijau, kuning hitam, ada hitam. Cuma ambo tidak dapat sejarahnya. Apakah Nabi Adam tercipta dari tanah pusaka dan tanah perkara? Ambo tidak sebut. Cuma kalau ada orang itu gini, Bu, karajo ini mencikarau barang orang saja. Berarti dia terbuat dari tanah. Dari tanah.